Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Terlebih lagi yang paling utama adalah nikmat kesehatan, yang mana kita tahu di hari-hari ini dan di akhir-akhir ini kita mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah dan virus. Oleh karena ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadikan hari-hari kita lebih bermanfaat dan kita selalu di atas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak salahnya kita berupaya untuk selalu menyebarkan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas salah satu kumpulan hadis-hadis ya, dari para duat, para dai yang ada di kota Saudi Arabia. Mereka membuat kutaib ya, 100 hadis yang diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya, 100 hadis ini berisikan faidah yang mana semoga kita bisa memahaminya dan mengamalkannya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, kalau kita melihat di dalam kitab ini atau kutub ini yang ditulis oleh para duat ya, para dai, mereka meletakkan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita akan jabarkan penjelasan dan faidah berkaitan dengan lafaz hadis atau redaksi yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit tarjamah, biografi singkat tentang siapa sih Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki segudang dan banyak sekali keutamaan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Dan beliau radhiyallahu taala anhu tidak begitu lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 3 tahunan lebih beliau tinggal dan ikut serta membarengi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan singkatnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menyurutkan langkah beliau untuk mengambil ilmu dan menggali ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, para ulama kita membicarakan siapa nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan ada sekitar 100 khilafat, 100 perbedaan ulama tentang siapa nama Abu Hurairah itu sendiri. Al-Imam Nawawi beliau merajihkan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ini bisa kita lihat di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi.
Di hadis yang ke-9, Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Al-haditsu tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan fillah dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nawawi, beliau lebih condong mentarjih Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Sementara sebagian para ulama yang lainnya, mereka ada yang mengatakan namanya Abdullah, dan sebagian yang lain mengatakan Abdurrahman. Bahkan di antara guru-guru besar kami, Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mentarjih bahwasannya Abu Hurairah namanya Abu Hurairah juga. Ya. Wa ala kulli ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya kepada kita satu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana inayah perhatiannya para ulama ya terhadap ilmu. Dalam sebuah nama aja mereka mendiskusikannya, siapa nama ulama ini dan siapa nama sahabat ini ya. Apalagi ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi butuh perhatian lebih kepada kita bagaimana kita mempelajari din ya, agama Islam ini ya. Apalagi kita mempelajari yang membawa Islam ini sesungguhnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah ya, ini salah seorang sahabat yang lazam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu di antara para sahabat Nabi ya, ada yang sahabat-sahabat Nabi yang memang mereka tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikenal sebagai ahlus suffah ya. Orang-orang yang hidup sesuai dengan keadaan perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, keterbatasan finansial yang ada pada diri mereka sehingga mereka cuman bertopang dengan apa yang para sahabat yang memberikan kepada Rasulullah SAW berupa makanan atau minuman ya. Maka itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu berbagi kepada para sahabat ini ya. Dan Abu Hurairah ya, kita tahu dialah salah seorang sahabat Nabi yang banyak periwayatan hadisnya kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kita dapatkan kitab-kitab para ulama yang berkaitan tentang ilmu hadis ya. Ini banyak sekali diisi dengan nama-nama Abu Hurairah ya. Kenapa ini? Ya. Tentu ini merupakan satu pertanyaan besar bagi kita. Kemana para sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islamnya dari Abu Hurairah. Ya, tentunya ini telah dijawab oleh para ulama kita. Kenapa sahabat Abu Hurairah? Ya, kita dapati banyaknya nama-nama dia di seputaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban yang paling ilmiah, yang paling bagus ya, yang pertama Abu Hurairah sendiri ya, beliau sudah mengakui bahwasannya bukan dia yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan dia mengatakan, saya bukanlah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah sendiri, karena Abdullah bin Amr bin As dia menulis langsung setiap ucapan yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal Islam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
terkeluarkan ucapan atau statement larangan untuk menulis setiap apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, ya, apa yang diucapkan Nabi dia tulis, ya, dia tulis, ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini diadukan oleh sebagian para sahabat dan sampai ke telinga Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW melarang, ya. Kenapa? Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan tentang masalah, ya, dikhawatirkannya tercampurkan antara Al-Quran dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ada sebagian juga ucapan-ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih juga meragukan, ya, apakah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya wahyu, ya. Maka disinilah letak penglarangan. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktubu, tulislah semuanya. Fa innahu la yakhruju minni ilal haq." Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Oleh karena ini, ya, apapun setelah rekomendasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sahabat Abdullah bin Amr bin As langsung menulis semua apa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dia, ya. Sudah kita ketahui bahwasanya ternyata bukan Abu Hurairah, ya, yang banyak riwayatan hadis, ya. Dan para ulama kita, ya, sepakat bahwasanya Abu Bakarlah sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya. Tapi kenapa kita hampir sedikit mendapatkan riwayat-riwayat Abu Bakar di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Jarir, dan Nasai. Kenapa? Karena kata para ulama, Abu Bakar seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, ya. Dia disibukkan dalam pengurusan khilafah, ya. Berbeda dengan sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, ya. Mereka hanya duduk di masjid Nabi, mengajarkan ilmu, dan ilmu mereka tersebar, ya. Tapi tidak ada satupun yang meragukan di kalangan para ilmu hadis bahwasanya Abu Bakar lah yang paling banyak periwayatan hadis, ya. Jadi kenapa timbul pertanyaan ini, ya? Kenapa Abu Hurairah paling banyak riwayat hadisnya? Kemana sahabat yang lain? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada sebagian, ya, di antara kita ingin mentoan, ya, mencela atau menusuk Abu Hurairah. Maksudnya, ya, lihat nih Abu Hurairah sebentarnya jumpa Rasulullah SAW, tapi sudah banyak meriwayatkan hadis, ya. Kemana Abu Bakar, ya? Maka sebagaimana yang telah kita jawab tadi, ya, bahwasanya sahabat-sahabat senior, ya, mereka disibukkan dengan amrul khilafah. Sedangkan Abu Hurairah dan para ulama yang lain, ya, di antara kalangan ulama sahabat yang lain, mereka disibukkan dalam intisyarul ilm, ya, menyampaikan ilmu dan membagikan ilmu kepada para masyarakat dan para manusia yang ada pada waktu itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit, ya, tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada kisah, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita tentang kenapa si Abu Hurairah dinamakan Abu Hurairah, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dimanapun Anda berada, ada historinya, ceritanya kenapa beliau dikatakan Abu Hurairah, ya. Sebagaimana yang kita tahu, ya, kalau kita melihat dari segi bahasa Arab, ya, Hurairah, ya, atau Hirun, ya, itu artinya adalah kucing, ya, atau anak kucing, ya. Abu Hurairah pada suatu hari beliau yal'ab bihirratin, main-main dengan anak kucing, ya. Lagi-lagi main-main dengan anak kucing, ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi datang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang
menemui Abu Hurairah, ya. Dan Abu Hurairah dengan terkejutnya dengan kehadirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sembunyikan anak kucing itu di balik tangan bajunya, ya. Ambil dia sembunyikan ke belakang punggungnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari kejauhan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, zalik, atau apa itu, ya. Abu Hurairah dengan malunya mengatakan, ini anak kucingnya Nabi, ya. Kata Rasulullah SAW, izan, kalau gitu anta abahir, engkau bapak kucing, ya. Kan di sini, ya, ini merupakan kisah, ya. Kenapa Abu Hurairah dikatakan Abu Hurairah, ya. Ini ada disebutkan di antara, ya, kitab-kitab hadis atau kitab-kitab terjemah, ya, tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya. Ini sedikit tentang cerita Abu Hurairah, ya. Mungkin pernah kita membaca di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, ya, tentang kisah Abu Hurairah, bagaimana beliau merasakan lapar yang sangat, ya, di hari-hari tidak ada makanan, ya. Mungkin kalau kita bisa gambarkan, ya, di zaman sekarang lah, ya, lapar mau keluar takut, ya, takut wabah, ya. Tapi masih mending lah, ya. Kalau sekarang masih banyak, ada yang jual sate, ada banyak lah. Kalau antum mau keluar cari makanan, jam berapapun antum akan mendapatkannya. Ya, berbalik dengan Abu Hurairah yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar di malam hari, ya, lapar, mau cari makan apa? Mau cari sate enggak? Mungkin enggak ada di pada waktu itu, ya kan? Dengan nasi goreng enggak, ya. Lapar sekali. Nah, seperti ini beliau. Sampai beliau mengatakan beliau itu pernah pingsan, ya. Pingsan, saking laparnya beliau itu pernah pingsan baina mimbar, di antara mimbarnya Nabi dan hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pingsan beliau, ya. Seperti itulah Abu Hurairah, ya. Keluar, ya. Berharap siapapun dia akan temui nanti di jalan akan paham keadaan dia, bahwasanya dia pada waktu itu lagi sangat lapar sekali, ya. Falakiyahu Abu Bakar. Dia berjumpa dengan Abu Bakar, ya. Dia lihat dan dia salam ala Abu Bakar, assalamualaikum. Dia salam kepada Abu Bakar dan Abu Bakar menjawab salam, ya. Dan Abu Bakar tanyakan, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, ya. Tapi Abu Bakar enggak paham bahwasanya Abu Hurairah ini lagi lapar. Berharap Abu Bakar mengundang dia, ya. Tapi ternyata qadarullah, ya. Abu Bakar enggak paham. Sudah berlalu Abu Bakar. Abu Hurairah, Masya Allah, ya, dengan tenangnya dia mengatakan, Masya Allah, Abu Bakar nggak paham berarti, ya udah. Fajah Umar, datang lagi Umar, jumpa Umar, ya. Ternyata sama seperti Abu Bakar, nggak paham juga, ya. Abu Hurairah lagi lapar sekali dia, ya. Kemudian, Masya Allah, ya, jumpa Utsman seperti itu juga. Terakhir jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'rafan nas. Beliau paling paham dengan keadaan sahabatnya. Dia paling paham kesusahan sahabatnya. Bahkan dia paham kali kesusahan yang akan dia dapati oleh umatnya, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam baru jumpa Abu Hurairah, beliau pun tersenyum lihat Abu Hurairah. Ya, assalamualaikum ya Abu Hurairah, ya. Waalaikumsalam ya Nabi, ya. Rasulullah SAW pun dah tertawa dengannya. Rasulullah SAW mengatakan, kau sudah makan? Belum Nabi, ya. Dari situlah, ya, timbul, ya, rasa harap Abu Hurairah bahwasanya dia akan mendapatkan makanan nih, ya. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tadi, ya, aku diberikan semangkuk susu, ya. Masya Allah, ya, Abu Hurairah orang semangat nih, ya. Sekarang, ya, ambil semangkuk susu itu, ya, tapi sebentar, katanya. Kau panggil teman-temanmu yang 70 orang lebih itu untuk datang minum. Dalam batinnya Abu Hurairah, Masya Allah, semangkuk susu, ya, untukku sendiri aja.
Gak cukup. Tapi lihat nih para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang kurang dari kita ya. Bagaimana imtisal mereka ya, bagaimana mereka siapnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Apa yang dibilang Nabi mereka nggak mau untuk membangkangnya, untuk menyelengkannya. Nabi bilang jangan sentuh dan panggil itu. Kalau egonya Abu Hurairah mungkin ya, atau egonya kita, ya satu mangkok ini aku minum aja kan gitu. Udah, bisa pergi. Ya, ini ego kita ya. Kita sebagai manusia, tapi nggak para sahabat. Keegoan mereka itu ya terbendung dengan bagaimana sikap tunduk dan patuhnya mereka terhadap apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa juga kita ambil pelajaran ya, singkat ya tentang bagaimana para sahabat tunduknya mereka. Seperti itulah kita juga. Apa yang disabdakan Nabi, ya, apa yang diperintahkan Nabi, ikuti aja. Ya, itu kebaikan murni untuk kita. Seperti Abu Hurairah. Tanpa pikir panjang dia panggil, ya, 70 orang dari itu teman-temannya dia panggil, ya, masuk semua. Ya. Setelah itu apa? Ditambah lagi, Nabi perintahkan. Bukan dia yang pertama minum, tapi dia yang menyuapkan dan menyulangkan, ya. Setiap sahabat-sahabat tadi itu masuk. 10 masuk. Udah hampir kenyang 10 keluar. Masuk lagi. Dia sabar. Tinggal di yang terakhir, Nabi pun senyum lihatnya. Udah lama dia nunggu kan. Ini aku kok kapan dapat giliran nih. Ya. Akhirnya apa? Ya. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah isyrab. Sekarang giliranmu, minum. Ya. Beliau minum. Nabi bilang, minum lagi. Dia minum lagi. Kemudian, minum lagi. Sampai kenyang. Terakhir Nabi katakan, minum lagi. Kata Abu Hurairah mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la ajidu maslakan fi batni. Ya. Nabi, demi Allah, ya, tidak ada lagi tempat di perutku ini. Kenyang kali dah. Ya. Bersama apa? Semangkuk tadi enggak berkurang sedikit pun. Ya. Tidak berkurang sedikit pun. Ya. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil dari tangan Abu Hurairah dia minum baru habis. Hakadha, ikhwan fillah rahimani. Berkah ya, keberkahan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mencari keberkahan di dalam hidup kita, apalagi di masa-masa penyakit sekarang wabah ya, sebenarnya banyak mencari keberkahannya. Banyak-banyak kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ilmu-ilmu yang dituangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis-hadis yang akan kita baca nanti ini ya, banyak sekali faedah-faedahnya ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Sebenarnya kita dimanapun tempatnya kita berada, baik di rumah, baik di majelis ilmu ya, untuk mencari kebaikan tuh bisa, tapi tergantung kitanya ya. Kitanya mau apa enggaknya kan gitu. Tidak ada alasan ya, meskipun ta'lim tidak ada ya, ataupun majelis ilmu tidak ada pada hari ini ya, tidak mengendorkan semangatmu untuk mencari kebaikan ya. Maka baca juga hadis-hadis Nabi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan, nadarallahu mar'an, Allah akan memberikan cahaya kepada seorang. Sami'a maqalati, dia mendengar hadisku. Fawa'aha, dia simpan di dalam hatinya. Fahafizaha, dan dia hafal. Ingat ya, orang yang menghafal hadis Nabi, itu akan Allah berikan cahaya kepada dirinya. Ya. Ini sedikit ya cerita biografi ya. Maka Al-Imam Abu Hanifah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau senang sebenarnya membaca biografi perjalanan para ulama ya. Itu lebih beliau senangi ya. Lebih dia cintai daripada mempelajari tentang ilmu-ilmu fikih. Karena kita dengan mempelajari sirah perjalanan para ulama kita ya, kita akan timbul nasyad, timbul semangat. Dengan mempelajari perjalanan para ulama, kita bisa sedikit tergambarkan bagaimana perjuangan mereka dalam mencari ilmu, bagaimana perjuangan kesabaran mereka dalam menjalani hidup. Ya.
Nanti lambat laun kita akan dapatkan sejumlah pelajaran-pelajaran dari perjalanan para ulama, dari kalangan para sahabat tabi'in, ya, terlebih lagi bagaimana sikap mereka dalam masalah ujian dan cobaan, apalagi dalam wabah dan penyakit, ya. Mereka sama seperti kita, ya. Mereka mendapatkan ujian, mereka mendapatkan cobaan, mereka ada yang sakit, mereka mendapatkan wabah taun, ya. Tapi dengan izin Allah, mereka melaluinya dengan kesabaran dan keyakinan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka tetap semangatlah kita, ya. Jangan kendor, jangan lemas, ya, dimanapun Anda berada, ya. Jaga kesehatan, ya. Tetap, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik, ya. Itu untuk menguji keimanan kita dan ketakwaan kita, dan menguji seberapa jauh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini cerita singkat dari perjalanan hidup seorang Abu Hurairah. Banyak lagi, ya, cerita-cerita yang diuraikan oleh para ulama kita. Maka di sini kita ambil poin, ya, bahwasanya Abu Hurairah beliau termasuk salah seorang ulama, ya, dari kalangan para sahabat yang banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, ya, putaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ada di dalam kitab-kitab para ulama itu beredar dengan 7 para sahabat, ya, yang banyak meriwayatkan hadis, yang mana 7 sahabat ini meriwayatkan hadis ribuan hadis, ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Abdullah bin Umar, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Jabir bin Abdullah, yang keenam Anas bin Malik, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. 7 orang sahabat ini, ya, mereka yang dikenal dengan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari ribuan, ya, hadis yang telah ada di dalam kitab-kitab para ulama kita. Saya ulangi lagi, ya. Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini sedikit, ya, biografi tarjamah dari salah seorang Abu Hurairah, ya. Baik, kita baca, ya, hadisnya, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, ya. Hadisnya artinya, ya, 2 kalimat atau 2 kata, khafifatani 'ala lisan, ringan di lisan. Maksudnya apa? Saking ringannya di lisan, saking gampangnya sampai-sampai terlupakan dari orang, ya. Saking ringannya dia, ya, tapi banyak dilupakan oleh manusia, ya. Sakilatani fil mizan, sudah ringan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Dia ringan, ya, tapi amalannya, timbangannya nanti di yaumil qiyamah berat. Habibatani ila rahman. Kemudian yang ketiga adalah 2 kalimat ini, 2 kata ini, habibatani ila rahman, paling dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini kalimat-kalimat atau 2 kata ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali faedah yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Sebelumnya kita akan menjelaskan perkata demi perkata, ya. Kita akan jelaskan dari kalam-kalam para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, ya. Yang pertama, ya, ucapan beliau, ya, khafifatani 'alal lisan, ya, sakilatani fil mizan, ya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala
Di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, ya. Beliau mengatakan wasfuhuma bil khiffa wasiqal li bayani qillatil amal wa kasratis sawab. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati dengan dua kalimat ini dengan khiffah, dengan ringan dan berat? Ini untuk menjelaskan kepada kita qillatul amal, amalannya itu ringan, tapi kasratus sawab, pahalanya yang akan dihasilkan banyak sekali. Ya. Dan seperti inilah ya ungkapan ya permisalan kalau kita bermuamalah ya. Kalau kita mau untuk mengadakan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bermuamalah bersama Allah, maka kita urusannya bermuamalah bersama Allah itu urusannya untung semuanya. Enggak ada ruginya, ya. Seperti ini, ya. Kalau kita berbicara tentang muamalah sama manusia, kita akan menanyakan untungnya berapa, kan? Ruginya berapa, kan gitu. Tapi kalau kita bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada membicarakan tentang kerugian, ya. Lihat nih, antum investasinya sedikit, ya. Masa antum ingin mendapat keuntungan besar? Kan enggak ada nih kan? Bisnis seperti ini. Ya, misalnya kita berapa investasi? Ya, yang lain 300 juta, antum 100 juta, antum mintanya 300 juta keuntungan. Enggak bisa, tapi sama Allah Subhanahu wa taala bisa. Ya, coba lihat nih. Khafifatanya 'ala lisan, ringan di lisan, mudah sedikit, qillatul amal. Ya. Maka amalan yang paling ringan itu adalah ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak butuh berwudu. Antum enggak butuh pergi ke tempat lain. Bahkan antum biasa tidur aja ya. Bagi kaum rebahan aja bisa ya. Untuk mungkin seperti ini ya. Bagi yang malas, mager, malas gerak ya. Kalau sholat kan butuh jalan ya. Atau ibadah baca Al-Quran, ngambil Al-Quran lagi ya. Sementara zikir hanya butuh lisan ya. Libayani qillatul amal wa kasratus shawab. Ini menjelaskan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Qillatul amal, amalannya ringan sedikit ya. Tapi apa? Kasratus shawab. Tapi pahalanya banyak sekali. Maka jangan dilupakan ya. Kita harus lihat ya bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita ya. Khafifatu 'alal lisan, saqilatul fil mizan. Ini dia ya. Kemudian selanjutnya ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Apa maknanya ini ya? Makna dari subhanallah artinya tanzihullah ya. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Ya, ini wajib ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Karena orang-orang musyrikin ya, atau orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, lisan-lisan mereka itu tidak lepas dari mencela Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'zini ibnu Adam." Anak Adam itu menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang ya. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu butuh pendamping. Allah itu tidur ya. Allah itu dihinggapi rasa kantuk. Allah itu lemah ya. Allah itu capek ya. Setelah menciptakan langit dan bumi ya. Maka dari kalimat subhanallah ini terkandung padanya tanzihullah. Tak kala antum mengatakan subhanallah, berarti antum telah mensucikan Allah dari segala sifat-sifat aib dan kekurangan. Ya. Maka ini agung ya, Masya Allah ya. Jadi kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardh ya. Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik burung ya, yang terbang mereka bertasbih kepada Allah. Baik ikan di lautan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik binatang yang melata atau di dalam tanah, cacing, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita enggak paham bagaimana bentuk tasbih mereka. Ya.
Kalaulah para makhluk ya Allah Subhanahu wa taala, binatang ini bertasbih kepada Allah, fama baluka, maka bagaimana dirimu? Kok kita enggak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ya. Kalimat subhanallah wa bihamdi ini ya kalimat yang agung ya. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Bilqini ya di akhir muqaddimah ya Fathul Bari mengatakan wa hatani kalimatani ma'nahuma jaa fi khitami du'ai ahli jinan. Doa ini subhanallah wa bihamdi subhanal azim, kata Imam Bilqini, ini merupakan salah satu doa penutup ahlul jannah. Ya, ahlul jannah ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum buka ya dimanapun Anda berada ya, antum buka surat Yunus ayat 5-10 ya. Di situ di antaranya Allah sebutkan di antara doanya ahlul jannah, kalau kita sudah masuk ke dalam jannah nanti, di antara isi doa kita apa kata Allah Subhanahu wa taala? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, isinya apa? Subhanallah wa tahmid. Dakwahum, doa mereka. Fiha subhanakallahumma, maha suci bagimu ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan tahiyah ya, ucapan tahiyah kepada mereka salam. Wa akhiru da'wahum, ini kata Allah nih, dan penutup dakwah mereka, doa mereka apa? Anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mereka berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di pertama mereka mengatakan subhanallah, tasbih mereka. Ya, mensucikan Allah. Yang kedua apa? Memuji Allah. Memuji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan ini wajib bagi seorang muslim ya. Maka di sini diajarkan kepada kita satu adab di dalam berdoa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum berdoa kepada Allah, antum dulu coba puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk ke inti doa. Sama antum kalau minta sama mama, minta sama orang, antum akan ulus-ulus dulu ya. Masya Allah, abang hari ini ganteng kali lah ya. Pakainya bagus, rapi. Kau mau sesuatu nih, kan gitu kan. Atau kita bilang mama cantik kali hari ini lah. Mama kita udah paham, kita ini ingin sesuatu ya. Ini menunjukkan apa? Ini kita kalau meminta kepada makhluk, kita puji dia. Maka Allah Subhanahu wa taala ahlan lizalik. Allah pantas untuk kita puji. Maka kalau kita meminta kepada Allah, puji Allah dulu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizul Ghaffar ya Mujibas Sa'ilin ya. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat indah. Ini merupakan salah satu ajaran kepada Nabi untuk kita semua. Kalau kita berdoa, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa seorang sahabat tadi ini? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sahabat tadi ini berdoa dengan memuji Allah dengan biismihil a'zam, dengan nama yang Allah yang mulia, yang besar. Kalau kita berdoa dengan nama ini, Allah akan kabulkan. Ya. Maka Nabi SAW pernah mendengar salah seorang sahabat berdoa langsung ke inti doa. Nabi mengatakan apa? Ajilah haza. Orang ini tergesa-gesa. Jadi antum disebutkan, kalau antum mengatakan, ya Allah berikanlah aku uang, ya Allah berikanlah aku iPhone X, ya Allah berikanlah aku mobil Pajero, langsung masuk ke inti ya. Ini ajil ya. Antum tergesa-gesa. Ya Allah terimakanlah aku dari PNS. Ya, ini ajil ya. Ini tergesa-gesa ya. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu minta dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi mengatakan kepada seorang tadi ini, fa iza da'atallah, kalau berdoa kepada Allah, falyabda, mulai dengan bitamjidillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli ala nabi, kemudian salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita diajarkan di dalam hadis ini untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala.
baik dalam doa kita atau dalam keseharian kita ya. Masih banyak lagi ya pembahasan kita ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Membahas lagi tentang hadis yang telah kita baca. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Semoga bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.